Ini nanti foto-foto yang akan kita rubah sesuai dengan ukuran yang kita harapkan. Misalnya kita ingin merubah foto hasil dari shot foto untuk pelajar, yang mana kita menginginkan foto tersebut misalkan ukurannya adalah 4x6 atau 2x3 atau juga 3x4, tanpa harus mengerti ukuran foto sebenarnya itu seperti apa. Dan biasanya mereka kebanyakan mengeditnya itu dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara cepat untuk merubah ukuran foto ini tanpa menggunakan software Photoshop. Karena perlu kita ketahui bahwa Photoshop ini kalau bagi pemula ini mungkin cukup susah ya. Nah, bagaimana caranya untuk merubah ukuran foto tanpa harus mengerti ukuran dari foto tersebut? Silahkan simak setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Bahyudin Nur. Nah, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara cepat untuk merubah foto tanpa harus mengerti ukuran foto yang sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang nanti akan kita buat, dan kalau teman-teman cari di searching di internet, nah salah satunya di sini sudah saya postingan saya, nanti silahkan dibaca di deskripsi video. Ukuran foto itu ada berbagai macam ya, dan tentu kita harus sering-sering memanfaatkan ukuran foto ini untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini adalah fotonya 2x3. Dan kita harus mengerti dan paham dulu ukuran 2x3 itu seperti apa. Kalau orang awam, ini ukurannya adalah 2x3 cm tok. Artinya sesuai dengan ukurannya. Nah, kalau sebenarnya ukurannya itu adalah 2x16, 2,16 kali 2,79 cm. Dan inilah ukuran yang sebenarnya. Nah, bagaimana caranya kalau kita tidak tahu merubah ukuran tersebut? Nah, biasanya mereka menggunakan aplikasi Photoshop. Namun di sini kita tidak perlu. Nah, yang kita perlukan adalah hanya menginstal yang namanya adalah Photoscape. Nah, di sini kita coba ketikkan di pencarian Google seperti ini, dan kita ketikkan Photoscape seperti ini. Nah, akan ketemu alamat yang seperti ini, yaitu photoscape.org. Silahkan kita klik, dan saat ini versinya adalah 3.7. Kita klik, dan kemudian kita akan diarahkan ke halaman yang seperti ini. Di sini ada home, ada free download. Kita masuknya ke free download. Ini kita klik, maka kita akan diarahkan seperti ini. Nah, misalkan ini ada gambar yang tidak sempurna di loading. Ini kita klik pada bagian sini atau di sini ya, terserah saja. Ini saya klik pada bagian yang atas ini, saya klik. Nah, maka kita akan diarahkan ke sebuah halaman website baru, yaitu di download.cnet. Nah, ini kita klik pada bagian Photoscape, di bawahnya ada tulisan download now. Saat ini versinya adalah versi yang 3.7 dan sudah dirilis pada tahun 2015 yang lalu. Ini belum ada update terbaru. Kita klik download now. Nah, akan ada tulisan your download will begin in a moment. Kita tunggu prosesnya. Nah, akan ada pop-up seperti ini. Dan kalau misalkan di Google Chrome, ini kita menggunakan Google Chrome, akan muncul di bagian bawah biasanya. Biasanya di bagian kiri ya. Dan ini kita tunggu saja. Nah, ukurannya adalah 20,5 MB. Ini kita klik download. Ini kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang sudah selesai terdownload. Sekarang kita buka aplikasi yang sudah terdownload. Kita masuk ke bagian download. Nah, biasanya di bagian download ini tempat dimana hasil download itu tersimpan. Kita coba buka di bagian program. Nah, di sini ada Photoscape versi 3.7. Caranya untuk menginstal cukup mudah. Kita klik 2 kali pada bagian aplikasi. Jika ada informasi do you want to allow this app, ini kita klik yes. Di layar tidak akan muncul. Kemudian kita akan klik di bagian I agree strip install untuk proses instalasi. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, dia akan menginstal ke dalam sistem operasi kita. Nah, jika proses instalasi selesai, maka akan ada tulisan Photoscape has been installed on your computer. Klik finish to close the wizard.
Nah, di sini ada tanda centang. Ini biarkan aja. Nanti ketika kita klik finish, maka si aplikasi akan membuka secara otomatis. Kita finish. Akan ada muncul seperti ini. Ini kita tutup saja, tidak kita perlukan lagi. Nah, maka akan muncul tampilan dari si aplikasi. Nah, karena di sini kita ingin mengedit atau mengubah ukuran foto saja, ini ada berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan nantinya, ke depannya akan kita pelajari lebih jauh. Nah, karena kita akan menggunakan atau mengedit ukuran foto saja, kita masuk ke bagian editor. Ini kita klik pada bagian editor di sini. Nah, kemudian kita akan cari tempat di mana foto-foto yang akan kita rubah ukurannya. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian picture. Kemudian saya sudah simpan dalam satu folder namanya foto. Oke, saya klik di sini. Nah, maka akan muncul foto-foto yang akan kita rubah, yaitu di mana tersimpan di bagian sini. Nah, fotonya itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, misalkan di sini kita masuk ke aplikasi kembali, kita ingin mengedit foto ini. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, klik gini. Nah, oke, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan foto yang siswa ini ya. Nah, kita klik, maka akan muncul di bagian panel di sini. Kemudian kita pergi ke bagian crop. Nah, di sini ada menu drop down, yaitu crop freely. Kita klik. Nah, di sini ada banyak ukuran foto yang ingin kita rubah. Nah, biasanya untuk foto fast foto ini ukurannya terkadang ada 2x3 atau 3x4 atau 4x6. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan sesuai kebutuhan kita. Misalnya di sini kita akan merubah dulu ukurannya 2x3. Kita pilih saja 2/3. Oke. Nah, sekarang kita akan mengolah foto ini menjadi 2x3. Kita tinggal klik di sini di area yang merah ini. Kita klik dan kita sesuaikan ukurannya. Nah, kira-kira pasnya seperti ini, kita arahkan ke sini. Nah, pastikan ketika kita mengcrop ini, kita sudah tahu proporsi dari ukuran si gambar. Kira-kira 2x3 itu seperti apa. Nah, kalau misalnya bingung, silahkan kamu cari aja di Google, misalkan ukuran foto 2x3. Nah, kita bisa searching di bagian gambar. Kita bisa melihat proporsi dari si gambar, misalkan seperti ini. Nah, kalau foto dari gambar seperti ini, seukuran dadanya terpotong seperti ini di samping kiri kanannya. Nah, gini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan kita masuk kembali lagi ke Photoscape-nya. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan yang kita mau. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah ini sesuai dengan yang kita harapkan, ukurannya seperti ini, ada di tengah, di atas kepala sedikit, lebihkan, sudah seperti ini. Kita tinggal pilih crop. Di sini ada tanda crop. Dan misalkan batal, di sini akan ada batal. Nanti kita crop dulu. Nah, di sini ada undo untuk membatalkan prosesnya. Nah, kalau ini sudah selesai dan sudah sesuai dengan yang kita harapkan, kita klik save. Oke. Nah, di sini ada tempat save your photo in the destination folder, tempat dimana foto itu tersimpan. Biasanya masuk ke dalam satu folder yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, dan pastikan ini adalah kualitas dari gambar, pastikan ini full menjadi 100%. Yang lain biarkan aja, misalkan DPI ini biarkan aja. Kalau mau tinggi biasanya bisa ya. Tapi kita biarkan misalkan standarnya 300 boleh. Semakin tinggi fotonya semakin bagus ya, tapi kapasitas dari foto akan semakin besar. Oke, seperti ini, langsung aja kita klik save. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, maka di sini akan ada perubahan. Di sini foto original yang sudah kita buat, ini foto aslinya. Kemudian ini foto yang sudah kita crop. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan merubah foto yang lain. Misalkan kita ingin menghendaki fotonya itu 3x4, kita undo all. Nah, maka dia akan kembali normal dan kita rubah lagi menjadi 3x4 dan kita pilih 3/4. Kita crop lagi sini. Oke.
Nah, kira-kira seperti ini kita samakan sama tadi, dan kita harus sering-sering mengolahnya seperti ini agar kita mahir. Kalau sudah seperti ini langsung kita crop. Oke, selanjutnya kita save. Nah, karena gambarnya tadi sama, kita pilih save as aja ya, save as saja, dan kita kasih nama protokol 61.2 seperti itu. Kita save dan selesai. Mana tadi? Nah, ini dia. Oke. Yang terakhir adalah kita ubah ukurannya menjadi 4x6. Kita undo all dulu. Oke. Kita pilih proporsi ukurannya adalah 4x6, dan kita pilih di sini adalah 4:6/6. Oke, dan kita crop lagi. Nah, pastikan ini kita samakan seperti sebelumnya di sini. Nah, udah seperti ini kita dapat ukuran 4x6. Kita save dan kita save as lagi di sini, dan kita namai misalkan 1/3. Nah, kita save. Oke, maka kita akan dapat 3 gambar yang berbeda. Ini adalah 2x3. Ini kita bisa namai dulu sebelum kita simpan. Kemudian ini adalah 3x4, dan yang terakhir adalah 4x6. 4x6. Nah, seperti ini. Maka kita akan dapat 3 gambar, 2x3, 3x4, dan 4x6. Nah, cukup mudah ya dalam mengaplikasikan software ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa pastikan kalau ingin terus update ilmu terbaru dari kita, jangan lupa klik subscribe dan klik icon loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.